Ini 8 golongan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, cuman kita pengen tahu satu persatu. Fagir itu siapa sih? Apa definisinya fagir? Fagir itu adalah orang yang nggak memiliki harta sama sekali, atau nggak memiliki pekerjaan sama sekali, ya, atau punya harta, punya pekerjaan, tapi nggak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya dia. Ya, kebutuhan pokoknya dia, ya, sehari semalam katakan 100.000, ya, pemasukan dia di bawah setengah, setengah, pemasukan dia cuma 40.000. Ini apa namanya nih? Ini namanya fagir. Jelas, artinya dia nggak punya harta atau pekerjaan sama sekali, atau dia punya tetapi nggak bisa menutupi setengah, hanya bisa di bawah setengah. Nah, ini definisi seorang fagir. Jelas, itu fagir. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Sama juga, ya, cuman bedanya pemasukannya dia di atas setengah tapi nggak penuh, nggak bisa memenuhi kebutuhan full, hanya bisa memenuhi di atas setengah, ya. Maka yang semacam ini namanya miskin. Jadi tahu kan bedanya antara fagir dan miskin? Fagir pemasukan dia di bawah setengah kebutuhan pokoknya dia. Kalau miskin di atas setengah kebutuhan pokoknya dia. Ya, itu bedanya fagir sama miskin. Baik, itu dua. Yang ketiga adalah amil zakat. Siapa itu amil zakat? Amil zakat itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat, orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jelas? Nah, kita tegaskan di sini, ya, amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak dapat gaji atau upah dari pemerintah, ya. Dan yang berhak mereka terima dari zakat hanya sekedar kadar upah yang wajar. Jelas. Adapun apabila mereka menerima gaji atau upah dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Jelas. Itu amil. Taib. Saya ingin tegaskan lagi. Tadi kan saya bilang, amil itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Taib. Sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid, musola, sekolah, majelis taklim dan lain sebagainya, itu amil atau bukan? Amil apa bukan? Bukan amil. Kenapa bukan amil? Sebab mereka tidak dilantik secara resmi sebagai kepanjangan tangannya pemerintah di dalam pengelolaan zakat. Enggak. Mereka perizinan iya, tapi mereka bukan dilantik secara resmi, ya. Maka mereka bukan amil. Habis nama yang benernya apa? Nama yang benernya itu wakil. Wakil atau wakil, perantara antara muzaki dengan mustahik. Dia terima dari muzaki untuk disalurkan kepada mustahik. Ini yang sebenarnya seperti itu. Sehingga panitia-panitia zakat yang ada di masjid, di musola, mereka itu bukan amil dan tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Kalau memang kebetulan panitianya juga fagir atau miskin, berhak terima zakat bukan karena amilnya, tapi karena fagirnya atau karena miskinnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah, ini dia, ini pengertian mu'allaf. Seorang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Baru masuk Islam, imannya masih lemah. Atau seorang tokoh masyarakat yang udah masuk Islam, imannya kuat, tapi ini orang kalau dikasih kepadanya zakat, orang lain bakal masuk Islam, ya. Maka orang yang semacam ini sekalipun imannya kuat, ya, tetapi ketika diberikan zakat, yang lain bakal masuk Islam. Yang begini dikasih zakat, ini masuk dalam golongan mu'allaf. Itu yang keempat, walaupun Islamnya udah lama. Yang kelima adalah firrigab. Firrigab ini adalah budak yang punya akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakatinya. Budak udah nggak ada di masa kita. Yang keenam, gharim. Apa itu gharim? Adalah seorang yang berhutang bukan untuk maksiat.
Ya, yang pada punya utang, selama utangnya bukan untuk maksiat, udah jatuh tempo nggak mampu bayar, maka dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Ini kalimat fisabilillah sering kita dengar. Apa itu fisabilillah? Fisabilillah itu, dan ini keempat mazhab sepakat loh dengan pengertian sabilillah. Apa itu fisabilillah? Adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini disepakati oleh mazhab. Kalimat fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini yang dimaksud dengan fisabilillah di dalam asnaf tsamaniyah di dalam Al-Qur'an ini. Jelas. Kiai, ustadz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah, ya, apakah mereka termasuk dengan sabilillah yang tersebut dalam ayat zakat ini? Tidak. Sebab mereka enggak bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir, enggak digaji, enggak. Ya. Nah, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fisabilillah dalam ayat, sehingga mereka enggak diperbolehkan menerima zakat. Sebab enggak ada seorang pun ahli tafsir menafsirkan kata fisabilillah dengan ulama, kiai, ustadz, masjid, musola dan lain sebagainya, tapi sebaliknya mereka secara jelas menafsirkan fisabilillah dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim yang juga disahihkan olehnya, Nabi Muhammad SAW jelas menyebutkan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang di medan perang di jalan Allah. Nabi SAW mengatakan, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ghaniyin illa li khamsatin li 'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimali aw ghadimin aw ghazin fi sabilillah. Ini ditegaskan kalimat fisabilillah oleh Nabi Muhammad dengan ghazin. Tahu artinya ghazin? Orang yang bertempur di medan perang. Nah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Apa itu ibn sabil? Orang yang musafir atau ingin memulai safar perjalanan tapi nggak memiliki bekal untuk menyampaikan dia ke tujuan. Ya, ini ibn sabil. Sebagai contoh, yang pada mau mudik nggak punya ongkos, atau di tengah perjalanan mudik duitnya habis, ya, maka dia masuk dalam golongan ibn sabil, berhak terima zakat. Ini 8 golongan. Saya kira jelas sampai di sini.